cekuknya kan ini tuh biasanya kan ke bawah gitu ya, ke sini. Biasanya kan ini ke bawah, nah jadi usahain ke atas. Jadi kalau ke bawah ini kurang, gak bisa main ininya gitu ya, main ininya. Jadi kalau ke atas seperti ini bisa dimainkan bagian ininya ya, tuh bagian nekuk, antara nekuk ininya. Oke, tuh keren ya. Sekarang di bagian helmnya pun tuh. Nah guys, nah keren. Jadi ntar ngevlog ada ini juga dan juga ada ini juga. Kalau ini kan yang pertama sih cuma hiasan doang gitu ya, hiasan doang. Tapi kalau ini kan menggunakan HP, jadinya waktunya nggak terbatas seperti halnya di kamera ini. Kalau kamera ini kan sekitar 15 menit udah lowbat gitu ya, harus dicas lagi. Halo guys, kembali lagi ya di Sahabat Nongkrong. Nah kali ini saya bahas mau unboxing yaitu peralatan motor saya nih ya. Buat kamera sih hari ini, yaitu buat kamera di dada ya di sini, dan juga ini buat di helm. Oke. Dan harganya cukup murah sih. Dua ini tuh sekitar 85.000. Oke, jadi sekarang kita langsung buka, kita langsung terapkan. Let's go. Oke, sekarang kita langsung buka aja barangnya ya. Unboxingnya kita buka aja. Ini sih kayaknya belum dibungkus, baru datang soalnya sellernya tuh teman saya juga gitu. Jadi barusan langsung mampir ke rumahnya dia aja langsung. Kita buka, ini kayaknya buat di dada ini ya, buat di dada dan juga ininya ya. Ini buat ininya, sebenarnya sih saya juga udah punya juga nih, udah diterapin ke helmnya nih ya. Nah udah diterapin ke helmnya. Nah jadi kita bahas dulu ke bagian helmnya ya. Nah jadi sebelumnya sih gua pakai ini ya, tuh pakai yang kayak gini nih ya. Cuman ini sih sebenarnya sih cukup lumayan tebal juga kalau misalkan kalian pakai lem lagi gitu ya, pakai solatip ini tuh sekitar 30.000 kalau nggak salah mah ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai beginian, otomatis cepet copot nih ya. Jadi pakai beginian. Nah, jadi sebenarnya sih kamera ini pun saya sudah punya gitu ya, sudah punya. Berhubung kalau misalkan menggunakan kamera ini tuh kayaknya waktunya terbatas gitu ya. Jadi gua coba pakai menggunakan HP. Nah, sebenarnya sih sudah punya juga gitu ya ini. Sudah punya juga. Jadi kita beli lagi aja, oke? Nah, jadi biasanya kan pakai ini ya. Pakai ini di sini. Sekarang kita langsung pakai buat ini di sini. Jadi ininya kita ganti ya. Ininya kita ganti menggunakan ini. Oke, sekarang langsung kan yang buat dada, oke, kita buka ini. Untuk bahannya sih ini tuh bukan kaleng ya. Bukan kaleng, ini tuh semacam kayak atum gitu ya. Atum ini tuh. Jadi cepat patah. Tapi kuat sih sebenarnya, kuat ini tuh. Kuat banget. Oke, jadi caranya tuh kita langsung masukin ke sini aja tuh. Set ininya. Buat ininya satu dan ininya satu. Sekarang kita langsung buka yang satu lagi di sini ya, yang buat di helm ininya ya. Yang buat di helm. Oke, ini kalau pakai lem itu kayaknya akunya kurang kuat gitu ya seperti ini. Oke, kita buka. Oke, kita buka guys ini isinya. Ini yang di mana dulu? Mana dulu? Nah, kalau ininya sih sudah ada ininya ya, sudah ada ininya tuh. Jadi kuat sih. Dan ada ininya tuh. Ada bautnya ini. Jadi tipsnya buat kalian semua, kalau misalkan kalian beli ini ya, menggunakan helm kayak gini sih, itu kamera kayak gini ya. Kamera kayak gini nih. Ininya biasanya kan nggak rata ya, sedangkan bawaan ininya tuh rata gitu ya, jadi agak menempelnya sedikit, jadi kita tambahin lagi. Sebenarnya sih ini juga kuat gitu ya, kuat. Kalau buat menggunakan kamera ini sih saya udah lama juga, karena saya udah ditempelin lagi lem ke sini, di bawahnya pun udah di lem gitu ya, pokoknya pakai lem solatip di sini tuh, jadi kenceng. Nah, jadi berhubung saya ini mau menggunakan HP, kayaknya agak sedikit berat gitu ya. Takutnya kita lagi happy-happy, lagi kencang-kencang, tiba-tiba ininya copot, gawat gitu ya. Jadi gue ganti pakai ini ya.
Nah, pakai ini. Gua ganti. Di sini kita ganti dulu. Oh. Jadi pakai lem isolatif lagi. Kalau nggak begini, buset, cepet copot. Saya udah beberapa kali copot. Tuh. Ininya udah dikasih ini tuh. Lem isolatif. Oke. Nah, jadi lem isolatifnya kayak ini nih ya. Kalau kuat nih ya. Nih. Kayak gini lem isolatifnya ya. Kalau nggak salah sekitar 30.000, ini yang kecilnya ya. Kita lem isolatifnya. Oke, cara memasangnya. Di sini buat ininya ada tempelan ininya ya. Oh, penjepitnya nanti. Pokoknya kita arahkan dulu aja ke yang tengah di sini tuh. Oke, ininya talinya buat ke sini, ke bawah sini ya. Kasih dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya tuh. Jadi ini sih menurut gua kuat banget gitu ya, kuat ini. Kalau misalkan menggunakan itu tuh kalian nggak perlu khawatir HP kalian jatuh tiba-tiba gitu ya, ataupun kamera. Jadi saya kalau gunakan ini tuh, jadi kan ininya tuh gak rata gitu ya. Jadi gua tambahin lagi. Jadi kadang-kadang kemarin tuh jatuh gak pakai lem beginian. Oke, jadi selanjutnya kita langsung pasang aja. Kalau yang di dada kan udah ini ya, kalau ini mah gak ada. Jadi kita kalau misalkan pasang ini ya, kamera langsung juga kayaknya enak tuh. Pakai ini juga tuh. Pakai ini juga enak banget. Namun sekarang kita pakai yang ini. Kita buka aja ya yang baru. Kita pakai dulu. Buka aja. Jadi kayaknya ini batang merah kayaknya sini. Kalau batang merah ini. Oke, bisa pakai juga di sini. Ini ini seperti apa ini? Oh iya. Nanti saya gonta-ganti lagi aja. Pokoknya kalau buat di helm seperti ini, menggunakan ini. Jadi tipsnya sih menurut gue sih kalau misalkan pakai beginian lebih aman gitu ya, dan lebih kokoh, lebih kuat lagi. Apalagi kalau misalkan kalian dikasih isolatif lagi di bagian sininya. Menurut gue sih aman ya pakai ginian. Meskipun di bagian sininya agak sedikit kurang rapi karena ada tali ke sini gitu ya. Di bagian sininya pun saya tuh jadi kena ini. Tapi kalau misalkan pakai gini aman. Mau ke jalan medan apapun kalian aman, gak perlu kalian takut kamera kalian ataupun HP kalian ini jatuh gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke bagian yang di dadanya ya, di sininya nih. Bagian di dadanya kita scroll, kita tempelin dulu aja ke sini nih. Jadi mana, oh ini. Jadi kita kasih grup dari sini, set tuh. Udah selesai. Sekarang kita langsung ganti ini. Set. Udah ada ininya juga gitu ya. Nah, sekarang sudah jadi ya. Tuh. Sudah jadi dipasang di bagian sininya tuh buat di HP. Oke, cara menerapkannya cukup mudah banget ya. Di sini kalian usahain aja gitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys tuh, teman-teman tuh. Kalau pakai ini tuh menurut gua sih dibilang kuat banget ya. Kuat, kalian nggak takut jatuh. Kalau misalkan kalian mau diganti buat di HP juga, ini kalian nggak perlu jatuh gitu ya, karena ini kok kuat banget. Dibanding sama menggunakan ini ya, menggunakan ini kayak di sini kan cuma lem gitu ya, jadi kadang-kadang lama-lama tuh pasti terbuka sendiri gitu ya. Jadi saya juga persediaan lem seperti di sini pokoknya dibulat-dibelit gitu ya. Tapi kalau menggunakan ini tuh keren banget, aman. Dan kalau buat di dada seperti ini ya tampilannya tuh. Oke, jadi ininya terbalik ya.
Jadi biasanya kan kalau ini ke bawah gitu ya. Nah, kita lihat bagian sini tuh. Jadi cekluknya kan ini tuh biasanya kan ke bawah gitu ya. Ke sini. Biasanya kan ini ke bawah, nah jadi usahain ke atas. Jadi kalau ke bawah ini kurang, gak bisa main ininya gitu ya, main ininya. Jadi kalau ke atas seperti ini bisa dimainkan bagian ininya ya. Tuh bagian nekuk, antara nekuk ininya. Oke, tuh keren ya. Sekarang di bagian helmnya pun tuh. Nah guys, keren. Jadi entar ngevlog ada ini juga dan juga ada ini juga. Kalau ini kan yang pertama sih cuma hiasan doang gitu ya, hiasan doang. Tapi kalau ini kan menggunakan HP, jadinya waktunya gak terbatas seperti halnya di kamera ini. Kalau kamera ini kan sekitar 15 menit udah lowbat gitu ya, harus dicas lagi kalau HP masih kuat. Tapi sih tergantung kalian juga mau pakai dua-duanya gak jadi masalah, mau satu HP gak jadi masalah. Allah, oke, jadi cukup sekian nge-review kali ini mengenai dudukan kamera di helm buat di dada. Oke, jangan lupa subscribe dan follow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.